pada saat kita mengurus segala sesuatu tentang ODGJ itu dipermudah, Mas. Itu udah Itu udah bantuan gitu. Karena memang di awal tidak pernah kita berpikir bahwa nanti kita cari bantuan, enggak. Kita mau ngasih ke orang. Konsepnya enggak gitu konsepnya. Enggak. Jadi ODGJ itu kadang juga menjadi korban kekerasan, jadi kadang juga menjadi pelaku kekerasan. Jangan salah. Yes, ciptakan aja bahagiamu. Tidak setiap apa yang kau inginkan pasti kau dapatkan, dan tidak semua yang hari ini kamu dapatkan itu bisa jadi milikmu selamanya. Melepaskan itu juga perlu, say. Ojo digondeli, dene seneng liyane ya wes. Beri kesempatan, mungkin bahagianya bukan dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Cangkul. Nongkrong berisi bukan sekedar basa-basi. Kali ini bersama saya Bayi Batiar di podcast Cangkul. Saya mahasiswa KPI UIN Sunan Kudus. Di episode kali ini kita akan membahas tentang memanusiakan manusia. Bagaimana sih cara kita untuk bisa memanusiakan manusia? Coba kita bayangkan deh, ketika kita di jalan, kita berjalan-jalan dan ketemu dengan orang dengan gangguan jiwa atau yang kita sering sebut ODGJ, mungkin dari banyaknya orang itu pasti akan cenderung cuek, ketakutan, dan bahkan bisa dikucilkan gitu loh. Namun ada orang yang berbeda dengan orang yang biasanya. Ketika bertemu dengan ODGJ, beliau malah merangkul, mendekati, dan mengupayakan untuk mengembalikan martabat mereka. Kira-kira siapa sih mereka? Nah, tidak usah lama-lama lagi, mari kita sambut Pak Adi dan Bu Heni. Terima kasih. Halo, selamat datang Pak Adi dan Bu Heni di podcast Cangkul. Bagaimana kabarnya Pak Adi dan Bu Heni? Alhamdulillah selalu baik. Oh. Selalu baik dan harus baik. Dan harus baik, selalu baik dan harus baik. Yes. Ya. Jadi gini Pak, mungkin saya perkenalkan dulu dari Pak Adi dan Bu Heni. Pak Adi dan Bu Heni ini adalah konten kreator dari Kudus yang kontennya itu berisi tentang ODGJ dan bisa mengupayakan kembali kepada keluarga. Nah, kebiasaan yang sangat mulia itu mungkin belum banyak orang di Indonesia, tentunya belum banyak sekali orang yang bisa melakukan seperti Pak Adi dan Bu Heni. Nah, maka dari itu mungkin di podcast kali ini kita akan menanyakan tentang ODGJ dan juga seputar perjalanannya Pak Adi menuju konten Sinau Urip seperti ini. Nah, Pak Adi dan Bu Heni, saya melihat konten dari YouTube, media sosial, IG maupun TikTok itu namanya itu Sinau Urip. Apakah ada sebuah makna di balik kata arti Sinau Urip itu, Pak? Tentu ya, Mas ya. Semua ada filosofinya, semua ada maknanya. Kenapa kok Sinau Urip? Tak mulai dulu spellingnya enggak seperti itu. Dulu ejaannya itu Sinau Urip. 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 Sekarang menjadi Sinau Urip. Oke. Kenapa seperti itu? Ini kebodohan saya dan ketidaktahuan saya aslinya dulu. Jadi awal saya membuat channel YouTube Sinau Urip itu tak kasih nama Sinau Urip. Tapi giliran saya searching di Google yang muncul bukan Sinau Urip punyaku, tapi Sinau Uripnya Mayahnya Cak Nun. Oh. Iya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena belum keindeks karena saya baru. Gitu toh. Iya. Nah, gara-gara itu kita ganti Sinau Urip. Yang secara penulisan huruf Jawa tidak berubah, secara filosofi dan makna juga tidak berubah. Itu. Yeah. Nah, kenapa kok Sinau Urip? Sinau Urip itu karena saya dan istri merasa sebagai orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kami sedang belajar. Hari ini kami baca, hari ini saya ketemu kalian, ketemu siapapun, disitulah kita belajar. Baru hari itu juga saya tahu. Jadi kami orang-orang yang fakir atas ilmu, maka selalu belajar. Maka tagline kita waktu itu, istri menyampaikan apa tagline-nya? Belajar hidup dari kehidupan. Belajar hidup dari kehidupan. Belajar hidup dari kehidupan. Yes, wow. Dari
itu Sinau Urip. Jauh sebelum konten ODGJ. Sinau Urip lahir dulu, konten ODGJ belakangan lah itu. Ya, jadi motivasinya ya kita belajar dalam hidup ini. Jadi apa yang kita lakukan, kita interaksi dengan masyarakat bagian dari pembelajaran untuk diri kita. Kita orang-orang bodoh yang selalu belajar, itu maknanya. Wow. Begitu sangat pasti sekali Pak Adi menjelaskan ya bahwa mungkin belum sekiranya tidak masih bisa belajar lagi untuk tentang makna-makna tersebut lagi. Ya. Mungkin tidak merasa mohon maaf pintar, tapi bisa merasa bahwa dirinya perlu belajar lagi tentang hal itu. Oh iya Mas, saya dan istri orang-orang bodoh. Ya. Sederhana lah ya. Saya datang ke Gramedia beli satu buku, saya baca misal gitu. Setelah saya baca kan saya baru tahu ilmunya kan. Ya. Artinya sebelumnya saya kan juga belum tahu kan. Ya. Bahwa saya orang bodoh gitu. Dan di hidup ini banyak hal yang kita bisa pelajari. Saya dengan sampean, dengan teman-temanmu, dengan siapapun, dengan ODGJ kita bisa belajar banyak hal di sana. Dengan anak kecil gitu. Gitu. Mungkin itu telah tadi makna dibalik kata Sinau Urip. Nah, kita langsung saja ke pembahasan tentang ODGJ Pak. Banyak kan orang yang sudah sampaikan tadi di awal bahwa ODGJ itu menakutkan, kotor, risih gitu Pak. Orang-orang kan berpikirnya dalam satu sisi tersebut. Namun Pak Adi dan Bu Heni itu malah selalu mencari dan selalu ingin mengembalikan martabatnya ODGJ tersebut. Kalau dari Pak Adi dan Bu Heni, pandangan tentang ODGJ itu seperti apa sih? Dari Pak Adi dulu mungkin. Oh oke. Gini ya Mas ya. Tak jelaskan dulu kenapa kok Sinau Urip pada ODGJ dan apa motivasi kita loh. Ya. Di Sinau Urip kok ngurus ODGJ, karena awal Sinau Urip lahir 2019 ya ada ya. 2019 lahir. Kontennya bukan ODGJ. Konten ODGJ itu bulan Maret ya, tidak salah. Maret 2020 ya. Pas lockdown. Pas libur Covid itu loh. 15. Itu Maret ya, Maret. Ya. Maret ya kayaknya. Kalian masih SMA? Masih SMA kelas 11. Lulus Covid berarti. MTS malah ya. Ya itu. Nah, motivasi saya kenapa kok konten ODGJ jalanan. Tadi sempat kita ngobrol di backstage tadi. Yeah. Bahwa Sinau Urip itu terinspirasi pernah melihat satu video ODGJ jalanan di-up di YouTube, dikenali keluarga. Itulah memberikan insight ke saya. Oh, saya bisa melakukan ini nih. Saya ngobrol dengan istri. Belum ketemu momentum. Karena istri masih sibuk pada waktu itu. Karena gini, sebelum ada konten ODGJ, setiap kali nge-vlog saya sendirian, single factor. Kecuali editing ya. Kalau ODGJ kan turun jalan minimal harus 2 orang. Ada yang interaksi dengan ODGJ, ada yang pegang kamera. Momentum dapat pada saat libur Covid. Oke, libur Covid, semua saya berhenti ngajar. Sekolahnya istri pada waktu juga berhenti dulu, tutup sek. Agar dia juga tutup sek, mandek sek, kita turun ke jalan. Motivasi kita adalah ya agar ODGJ jalan itu ketemu keluarga nih. Nah itu. Per hari ini sudah hampir 400 orang yang bisa pulang ketemu keluarga. Itu yang 400. Yang Yang pulang. sudah pulang. Iya, hampir 400 ya. 390-an lah ya. Wow. Baik kita antarkan maupun dijemput. Yang terbaru malam-malam ya. Malam-malam sampai 1:30 malam ada penjemputan ODGJ orang Ambarawa. Ambarawa. Yes. Laki-laki. PNS loh dia. Enggak tak sebutkan dinas di mana lah pokoknya ya. PNS bisa gila. Oh, bisa. Apalagi Anda laki-laki yang sedang jatuh cinta, hati-hati ya. Jadi kembali kita belajar bahwa tidak selalu, kalau kalian masih berpikir bahwa settle secara finansial sudah menjadi pegawai, tidak akan pernah jadi orang yang mengalami sakit jiwa, terbantahkan. Kurang apa dia? PNS sudah, berkeluarga fine-fine aja. Tidak sedang ada masalah. Justru ada di tempat lain masalah. Gitu ya. Baru 2 hari. Jadi motivasinya adalah menemukan ODGJ. Nah, bagaimana kita berinteraksi, potong kuku, potong rambut, memandikan, ganti baju, itu adalah seni berkomunikasi dari kami terhadap ODGJ. Karena target kita adalah mengulik identitasnya. Siapa namamu?
dari mana asalmu, siapa bapakmu, siapa ibumu. Data inilah nanti yang akan kita elaborasi lewat konten kita agar sampai ke keluarga. Gitu loh. Ya toh? Ya. Sehingga nanti keluarga gini, Mas Adi, oh itu betul, itu keluarga saya yang hilang 20 tahun. Pak Adi itu saudara saya yang hilang 3 tahun. Nah itu tujuannya. Agar nanti mereka bisa ketemu keluarga. Baik kita antar maupun dijemput. Gitu. Oh. Jadi mungkin sudah hampir 400 ODGJ Yang pulang ketemu keluarga. yang pulang ketemu keluarga. Yang terbaru ini adalah tadi PNS tadi itu. Yang belum tayang videonya. Tapi segera akan tayang. Apa? Aku lali jadwal. Antrian dengan editor biar dia yang ngatur. Jadi awak gak mikir gimana ya Pak? Orang yang mungkin kebutuhannya mungkin sudah tercukupi, keluarga sudah punya, rumah pun sudah ada. Kok bisa ya gitu kok? Itulah Itulah. kehidupan. Kadang- Kembali lagi, sinau hurip kita belajar kan. Iya. Manage kehidupan tuh kayak mana? Kadang gimana ya Bu? Kadang orang kayak mikirnya nggak mungkin gitu loh kan. Ya tapi itulah kadang kecukupan harta itu belum menentukan kebahagiaan seseorang gitu Pak. Gangguan Iya. jiwa itu tidak kenal kasta. Bisa terjadi Mau siapapun. miskin, mau kaya, mau sudah punya pekerjaan, mau belum, mau cantik, mau tidak, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau dewasa, kemungkinan itu ada. Semua bisa kena gangguan jiwa. Bahkan kita pernah evakuasi ke rumah sakit jiwa anak kelas 5 SD. Tidak kita up ke media waktu itu. Karena sensitif. Ya. Kelas 5 SD loh. Jadi siapapun bisa kena gangguan jiwa. Terutama Anda kaum laki-laki semua ya, hati-hati. Kenapa begitu? Data penelitian, jurnalis siapa kita lupa. Datanya itu 4:1, artinya 4 laki-laki 1 perempuan. Wow. Potensial gangguan jiwa laki-laki. Ini realita. Nggak ini usah realita. dipikir. Udah mikir gimana saya bahagia aja. Malah gak sih Lebih bagus mikir podcastnya dinilai dosennya dapat nilai A, udah ya itu kan? aja dulu ya. Ya. Dari sekian banyaknya Pak Adi dan Bu Eni sudah menemukan ODGJ berapa ratusan itu. Permasalahan yang paling banyak ditemukan ODGJ itu masalah seperti apa sih Pak? Percintaan Maksudmu atau- itu masalah artinya pemicu dia gangguan jiwa? Ya, seperti atau percintaan, tentang ekonomi atau gagal nyalek mungkin. Ini minimal data di Sinaurip ya. Iya, iya. Bukan data secara general di luar sana ya. Jadi gini Mas, Mbak. Kalau kita mengantarkan ODGJ pulang ke keluarganya, pasti kita tanya sejak kapan dia sakit jiwa, gara-gara apa. Nah, pada saat keluarga menjawab, Pak itu dulu gara-garanya pas Jumat, pas duhur, disuruh Jumatan dia tidak mau, malah main di bawah pohon. Misal gitu ya. Ya orang cerita model itu ya neng gitu kan. Tapi kalau keluarga bercerita gitu, pasti kita alihkan. Karena itu tidak logik lah. Nah, Sebelumnya ada apa? selalu kita arahkan. Kita ajak untuk men-tracking secara logik. Dulunya dia tumbuh kembangnya seperti apa, punya masalah apa. Sehingga akhirnya kesimpulan kita tuh gini loh. Ternyata kebanyakan orang bisa kena gangguan jiwa, terutama laki-laki ya. Kecewa. Itu gagal karena cinta. Wow. Laki-laki. Jadi sorry, saya itu pernah memotong ODGJ galak banget rambut gimbalnya semene. Nah, Sepunggung. anak seorang kiai. Tukaran sik karo aku. Gara-gara adiknya itu pendidikannya magister ya. Telepon saya, Mas Andi aku minta tolong. Saya katakan, Mas, aktivitasku melekat kamera loh Mas. Enggak apa-apa pun. Saya minta tolong jenengan. Karena kakakku enggak bisa dibersihkan. Kayak ngerti sebabnya apa? Oh. Ternyata dia itu pernah seneng tanggane sak desa. Tapi bapaknya rak rido. Biasa nek wong tua kan golek bobot bibit-bibit ya, betul ya? Iya, Pak. Kalian nanti yang ngalami ya. Podo. Karena di satu sisi si anak seneng banget dengan dia, Iya. orang tua enggak rido. Dipikir jeru gangguan jiwa. Jeru dek. Wow. Laki-laki. Memang gitu Pak. Kadang kalau laki-laki ya, Eh. kalau sudah mencintai Wih, orang lain itu, curhat judul. kalau sudah mencintai orang lain, kadang itu lupa dengan dirinya sendiri. Pada saat masih pacaran ya, pada Ya. saat kalian belum mendapatkan. Ya. Karena juga beda juga konsepnya.
nantilah di sesi lain kita bahas itu ya. Tapi kesimpulan kita memang kebanyakan gagal dalam cinta, karena kalau hanya gagal dalam ekonomi, enggak sebegitu. Enggak sebegitu. Cuman kalau hari ini yang lebih banyak adalah karena utangnya banyak gara-gara judi online. Nah itu Kecewa. Nah, itu banyak. Saya punya tamu banyak, orang-orang yang nggak jelas gitu datang ke rumah cerita ngobrol. Utangnya kayak gara-gara judi online. Saya pernah mengantarkan anak muda yang kemudian tersadar dia mengakui, bahkan saya siap di penjara Pak Andi. Ketemu aku, ban dia suka nonton Sinau Urip. Tak terkena gue pondok yang penuh orang-orang yang punya hutang di Ungaran sana. Saya mobilku kelorot ya pernah. Instan yang akhirnya kecewa. Ya, kalau bahas emang judi itu kan lagi membumi-buminya di Indonesia. Nah, Seperti ya mungkin saya juga pernah membaca data bahwa sejak SD pun sudah ada orang yang sudah terkena judi Pak, dan bisa melorotin orang tuanya yang dulunya mohon maaf memang ada sampai miskin. iya. Itu banyak sekali sekarang kasus-kasus tersebut, dan kadang juga menemukan bahwa orang yang sudah terkena judi online itu pasti kebanyakan nih bunuh diri solusinya mungkin. Nah, Ya, itu juga bagian dari gangguan jiwa ya. ya Tidak bisa memanage. kalau tanya soal konten nih Pak, itu kan tadi Pak Adi menyebut bahwa sejak 2019 Sinau Urip lahir. sejak 2019, dan yang saya tanyakan 2019 itu sudah mulai menangani atau sudah dikontenin, atau sebelumnya sudah menangani tapi belum dikontenin? Oke. Urut-urutannya ya Mas ya. Saya lahir tumbuh besar punya beberapa keluarga gangguan jiwa. Jadi aku sudah tidak asing dengan gangguan jiwa. Kayak aku SD bule kue gangguan jiwa. Beberapa sepupu gangguan jiwa. 2007 awal saya menikah dengan istri, waktu itu hamil anak pertama. Pertama kali saya dengan istri interaksi dengan udik jalanan di alun-alun Tayu Pati. Jadi kasih makan udik jalanan. Wow. Setelah itu sering kita berinteraksi dengan mereka. Tapi nggak Nggak konten, kita nggak konten karena nggak kepikiran, saya nggak kepikiran lah ya. Kepikiran juga handphonenya masih gede itu. Yo arti lah aku nggak tahu ya. Jadi sampai kemudian lahir Sinau Urip 2019, kontennya pun bukan ODGJ. Berawal dari bukan ODGJ. Oh iya toh. Jadi konten Sinau Urip pertama kali itu adalah konten inspiratif karena saya ngajar motivasi di beberapa sekolah pada waktu itu. Saya menemukan kisah ada anak sekolah bermodal uang 50.000, terkumpul uang 3 juta, perempuan. Rumahnya Tayu sana, jualan pisang coklat, anak semea, anak SMK ya. Pernah ketemu juga anak SMK laki-laki, tiap bulan punya bayaran 7 juta. Bisa merangkai motor custom EDW sesuai dengan keinginan dia, dengan speknya. Pernah ketemu anak SMK nek siang kerja sekolah, nek sore malam dodolan cilok goreng di Kudus. Dan selain itu konten difabel yang inspiratif. Saya itu pernah ketemu kasus ada bukan di GJ, Mustafa itu kecelakaan kerja, terputus tangannya. Tangan kanan semene, tangan kiri semene. Iso naik motor. Wow. Sikit tangan kanan semene, tangan kiri semene, kakinya dipotong. Bisa naik motor, bakar kalah cepet tau karo dhek. Jadi konten-konten saya waktu itu adalah orang-orang yang difabel tapi inspiratif. Sampai kemudian saya melihat satu video di YouTube, ada ODGJ Jalanan tayang di YouTube, dikenali keluarga. Itulah yang memberikan inspirasi ke kami. Jadi motivasinya ngurus ODGJ Jalanan adalah biar mereka pulang ketemu keluarganya. Nah itu. Kalau dari Bu Heni sendiri, Pak Adi kan mempunyai ide sebab ingin menangani seorang ODGJ. Nah, awal bercerita kepada Bu Heni itu gimana Bu? Apa selalu menerima atau ada pertentangan dulu? Saya dari kuliah memang suka dengan sahabat-sahabat kaum margin, untuk magang juga di RSUD Lukmono Hadi di ruang jiwa. Jadi membantu mereka bukan hal yang pertama kali saya lakukan. Membantu teman-teman untuk bisa berobat yang ada di Kudus utamanya. Jadi ketika Mas Adi bilang seperti itu, satu hal saya sudah
sering berinteraksi. Tapi memang saya bukan orang yang bisa di depan layar. Jadi saya kameramennya beliau. Pas beliau bilang turun yuk, ya tinggal cari harinya. Iya. Tinggal cari harinya aja. Jadi, toh saya sudah berkegiatan itu dari lama. Pertama kali ngurus ODGJ itu saya ingat di depan RSK Tayu yang sudah mati itu. Ya. Rumah sakit Kristen Tayu udah mati. Di situ pertama kali. Dan pertama kali kita mengantar pulang ODGJ perempuan Sati ke Mau Tangerang. Mau Tangerang. Mau, daerah Mau Tangerang. Itu saya masih kameramen. ODGJ-nya itu kita temukan di daerah Puncel. Arah Benteng Portugis. Kalau kalian lihat peta Jawa Tengah ya, peta Pulau Jawa, yang Jawa Tengah itu ada bagian yang kayak punuk sapi itu toh, paling ujungnya. Nah, di daerah itulah kita temukan ODGJ-nya. Kita antar ke Tangerang, itu radiusnya sekitar 500-600 kilo ya. Ya pokoknya habis sisa lah. Jadi kalau aku secara awal memang kameramen. Mas Adi nggak mungkin. Dia kalau ngambil video, kepala saya hilang. Jadi mending nggak usah. Ya begitu. Iya. Jadi memang begitu. Saya lebih suka pegang kamera sampai ganti kamera gede sebelum ada Irul kameramen kita. Ya saya yang pegang kamera. It's okay. Daripada dipegang dia kepalanya hilang semua. Tupoksinya masing-masing, skillnya beda-beda. Ya saya seneng dan saya belum pede ketemu kamera. Saya lebih baik ngajar dengan ribuan mahasiswa atau ribuan audiens daripada saya ketemu kamera. Oh. Jadi memang Bu Eni ini sudah di bedengnya, mohon maaf, orang seperti itu ya Bu. Kurang Jadi, lebih. Beliau psikolog klinis, Mas. Jadi waktu itu prakteknya juga di ruang jiwa. Jadi ya ndak aneh lah ya, ndak kaget. Ya nggak kaget. Gitu. Jadi awalnya kita sampaikan, yuk turun jalan, ya dia siap saja. Momentumnya dapat itu ya pas libur Covid itu, di mana saya berhenti ngajar, dia juga berhenti ngajar, mandek aktivitas kita. Di saat Covid orang terkungkung di rumah, saya keluar di jalanan. Jalan-jalan gitu. Stres juga nanti kita kalau di dalam. Gitu. Kalau bicara soal awal-awal mula, pernah nggak sih Pak dapat bantuan dari pemerintah terkait tentang penanganan ODGJ ini? Oke, kalau bantuan dari pemerintah tidak pernah. Tidak Ya, pernah. karena memang kita tidak meminta itu. Kalau dalam bentuk uang enggak. Tapi apresiasi pemerintah iya. Sinaure pernah dapat penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden loh. Wow. Jadi ada plakat, ada pin. Terus pernah dapat penghargaan dari Kemenko PMK yang dianugerahkan di Istana Wapres. Sebagai tokoh revolusi. Tokoh revolusi. Terus kapan hari ini swasta dapat gelar Pamomong Jawa Tengah. Ya, ya. Itu apresiasi. Kalau bantuan yang kita terima bareng pemerintah itu pada saat kita mengurus segala sesuatu tentang ODGJ itu dipermudah, Mas. Ya. Itu udah Itu udah bantuan. Gitu. Karena memang di awal tidak pernah kita berpikir bahwa nanti kita cari bantuan. Enggak, kita mau ngasih ke orang. Konsepnya enggak gitu konsepnya. Enggak ada. Toh ketika sudah kita dikenal, ya wajar lah ya gitu. Tapi sebelum dikenal, kok kita udah nyari-nyari. Sampai dikenal aja nggak nyari. Jadi gini, motivasi Sinaurep ngurus ODGJ itu biar ODGJ jalanan ketemu keluarganya. Nah, itu aja. Tujuan utamanya. iya. Wes itu aja. Jadi itu, entah kita antarkan atau dijemput keluarga. Saya pernah mengantar sampai Garut, sampai Tasik, sampai Serang, sampai Cilegon, Pandeglang. Memulangkan yang di luar Jawa, yang kemarin barusan Palembang ya. Wow. Palembang itu terlantar, jadi terlantar, kita ongkosin gitu sampai dia bisa pulang ke Palembang. Gitu. Jadi tujuan kita sekana gitu. Tujuannya tidak berharap berbagi bantuan aja. gitu loh. Tapi memang setelah Sinaurep ini tumbuh besar, kami dikenal, banyak pihak-pihak yang membantu, Mas. Secara personal dari instansi. Saya pernah dikasih mobil seorang dokter loh, Mas. Wow. Pernah dikasih dulu itu. Padahal nggak pernah ketemu. Nggak meminta loh ya. Sinaurep tidak pernah mengorkestrasi orang lain untuk membantu kita. Tidak, kita nggak pernah open donasi, Mas. Tapi bantuan sendiri itu yang muncul. Ya, itu kami tanya juga. Ini buat apa? Buat siapa? Gitu. Jadi bukan yang
Ini ya, open donasi buat ini tidak Nah, akan kami kita lakukan. nggak pernah. Gitu. Jadi motivasinya adalah band ODGJ Jalanan itu dikenal keluarga dan bisa pulang. Nah, setelah waktu itu ya, pertama kali saya membawa ODGJ Pak Umar. Pak Umar itu kan kita bawa berobat ke rumah sakit jiwa di Semarang. Nah, setelah itu tambahan pekerjaan kita, yaitu membantu ODGJ Rumahan berobat ke rumah sakit. Gitu. Gitu Mas perjalanannya. Nah, dari sekian banyaknya ratusan ODGJ yang pernah Pak Adi dan Bu Heni temui, kira-kira ada nggak yang paling berkesan di hati Pak Adi dan Bu Heni? Mungkin Mbak Eni dulu yang mungkin Ya, Bu Heni, coba deh sekarang. Lebih ke Mbak, boleh sebut nama ya? boleh. Mbak Rohmin ya, Mbak Rohmin Arti itu kita awal-awal banget. Kenapa berkesan? Prosesnya panjang Mas. Kita butuh beberapa kali pertemuan untuk bisa mengungkap siapa beliau, mendekati pun kita butuh time panjang banget. Daripada yang lain cuma satu kali pertemuan udah bisa gitu. Untuk Mbak Rohmin Arti ini berbeda. Jadi kita butuh waktu panjang sampai akhirnya terpetakan dari arah sebelah mana, dan pemulangannya pun dramatis kayak di film India, kejar-kejaran di sawah dulu. Itu me. Monggo. Ya, selain Mbak Rominarti ODGJ Ponorogo yang hilang belasan tahun, perempuan rambutnya gimbal, kemudian berhasil kita pulangkan. Saya masih ingat betul pada waktu itu pulang sampai rumahnya di Ponorogo sore-sore gitu. Dia nangis dengan makan kerupuk, nanya di mana ibunya. itu membekas banget. Jadi ibunya sudah meninggal. Tapi ada satu momen yang sampai sekarang saya tuh pernah meneteskan air mata gara-gara ke rumah ODGJ, Mas. Jadi saya itu pernah membersihkan ODGJ namanya Immanuel Simanjuntak, orang Batak. Ketemunya entek nggone kajen Pati. Waktu itu ada khol Mbah Mutomakin. Ya, rangkaian khol situ saya dikabari warga, Mas Adi ada ODGJ laki-laki di sini udah 2 bulanan. Saya datang ke sana, ngobrol sama dia, terungkaplah datanya. Namanya Immanuel Simanjuntak, kuliah teknik kalau tidak salah non-mention Medan. Itu perguruan tinggi swasta top di Medan lah ya, gitu. Video tayang. Harapan kita pada saat menayangkan video di media sosial kita, baik YouTube, Facebook dan yang lain, harapannya kan dikenali keluarga, dan diketahui, dikenali, dan diharapkan pulang. Oke. Pada saat video tayang, saya terhubung dengan keluarganya, Mas. Terhubung dengan keluarganya datang jemput, Mas. Oke, datang jemput, sepakat kita gitu ya. Hari ini misal besok pagi nih mereka datang ke Pati untuk jemput kan. Sore aku nanya teman-teman yang ada di kajian sana, Noel masih di sana ndak? Sore tadi masih, Pak. Tek nggone aku ketemu nek nggone Alpa ngemplak gitu. Oke. Pagilah saya datang ke sana. Saya cari sama istri. Ndak ketemu, Mas. 2 jam saya cari muter sampai nyeleh motore saudara sepupu di sana, kajen, untuk nyari itu ndak ketemu. Kemana orang ini? Padahal keluarganya sedang perjalanan dari Jakarta ke Pati. Capek, istri sempat mengingatkan saya, ya mbok gawe story tentang Noel Simanjuntak. Oke. Istirahat saya di makam dekat di belakang makamnya Mbah Mutomakin, itu kan ada pemakaman umum, ada kolam situ. Saya buka HP, mau buat story karena nasihat istri kan. Mau buat story, ada pesan yang saya baca. Isinya gini, Mas Adi, barusan tadi saya melihat Noel Simanjuntak di Pati Kota jalan dari ada ke arah barat. Waget toh saya. Bayangan saya pas aku 2 jam muter iku mau Noel nggak ketemu, ini mungkin hilangnya ke arah Tayu. Bayangan saya. Perkiraan Pak Adi. Bukan balik ke arah Pati Kota gitu loh. Oke. Setelah ada WA itu, saya telepon Hermanto. Hermanto itu keponakannya Pak Umar. Yang dekat situ. Mas Hermanto, sampean ngerti Noel Simanjuntak perso Pak Adi gitu kan? Mas, aku dapat kabar dia jalan dari Ada ke arah barat. Tolong golekno ya Mas. Langsung ditinggal semua pekerjaannya Mas Hermanto, numpak motor dari Kemiri ya, berarti DE itu ya, depan Ada itu melaku numpak motor arah ke barat. Ketemulah Noel di depan Ada, lagi lungguh neng trotoar. Di video call saya. Betul lah itu Noel. Oke. Mas tahan TNI aku sampai aku datang.
Akhirnya saya dan rombongan saya, istri, Irul, Subanti, enggak ada Subanti waktu itu. Dari Kajen ke arah Pati Kota. Yang aku terocoh ning dalan ning mobil ngene, Mas. Kakaknya ini perjalanan dan waktu itu sedang nunggu ning alun-alun Pati. Sudah sampai. Sudah Kita sampai. hold dulu. Kakaknya itu nunggu kabar dari saya di alun-alun Pati. Si adiknya hilang kok menujunya ke Pati gitu loh. Ke alun-alun, ke arah alun-alun. Itu yang aku buat terocoh. Saya merasa bahwa ini campur tangan Gusti Allah. Tuhan betul-betul hadir di sini untuk mempertemukan mereka yang hilang. Itu kuat terocoh banget aku. Terus saya sampai depan ada, ketemu dia. Ngira saya Habibi malah si Noel Simanjuntak itu. Kemudian tak bawa sama istri ketemu saudaranya nek nggone depan masjid. Depan Masjid Agung alun-alun ya kan? Ya. Ketemu mereka kaget pelukan nangis saudaranya hilang 21 tahun. 21 tahun ya. Mungkin Itu aku sempat terocoh itu. Dan aku ingat betul itu. selalu ada paling berkesan ya Pak di setiap pertemuan itu ada. Semua ada cerita dan saya ingat betul cerita-cerita itu, Mas. Misal aku mbok dono konten di giziku ngene ya. Aku pasti ngerti ceritanya aku. Karena saya hadir sebagai pemain dan pelaku di situ. Oke, selanjutnya itu ada saya pernah membaca jurnal penelitian Pak bahwa Pak Adi ini mempunyai ciri khas berkomunikasi dengan ODGJ yang step by step. Yang pertama Pak Adi lakukan itu adalah mengucap salam, berjabat tangan, dan mengasih rokok. Nah, kira-kira Pak, Jurnal yang kemarin. Beberapa penelitian tuh mulai dari anak-anak S2. ya memang banyak sekali di Google Scholar itu Bu tentang penelitian tentang sinau hurip, bahwa ini kan menandakan bahwa sinau hurip ini adalah mempunyai nilai tersendiri untuk bisa diteliti oleh siswa-siswa. Nah, mungkin dari pendekatan-pendekatan Pak Adi tersebut itu apakah efektif untuk memulai perjalanan awal ketemu ADGJ itu Pak dari step tadi? Mungkin penonton memang peka ya. Iya. Jadi ada semacam ritual khusus yang saya lakukan kalau saya ketemu ADGJ ya Mas. Jadi saya pasti senyum lah ke dia itu ya, senyum dan salam. Assalamualaikum. Walaupun misal kalau kemudian saya tahu dia non Muslim, saya akan mengikuti gitu ya. Saya akan mengikuti gitu loh. Misal dia Kristen, saya akan lebih banyak menggunakan salam-salam secara Kristen gitu loh. Tapi awal saya pasti assalamualaikum itu, saya senyum gitu ya. Salaman, itu wajib. Nah, kenapa kok salaman? Kenapa kontak fisik? Kami percaya bahwa kontak fisik seperti ini, skin kontak seperti ini tuh, ini adalah media yang paling tepat untuk menyampaikan pesan kita. Bahwa kami datang ke dia untuk mengasihi. Kami datang untuk menyayangi, kami datang untuk mencintai. Maka salaman ini akan sampai. Kenapa rokok? Terutama untuk ADGJ laki-laki ya. Iya. Mau diakui atau tidak, kalian para perempuan jangan protes ya. Mau diakui atau tidak, saya dulu tidak perokok, sekarang merokok. Mau diakui atau tidak, rokok itu menenangkan. Rokok itu menenangkan. Iya, mau diakui atau tidak. Ini debatable, ini pasti debatable. Teman-teman kedokteran pasti akan nggak terima pasti, gitu kan? Saya bukan perokok yang mungkin juga tidak terima Pak. Jangan sampai selesai ini kau merokok ini debatable ya, debatable, tidak bisa diklaim kebenarannya. Versi kita. Tapi fakta dan realita yang saya jumpai di lapangan, segalak-galaknya ADGJ tak kasih rokok, tenang mereka. Lebih bisa ditambah tak perlu, itu lebih tenang. Ya, kalau jurnal tentang pelukan, itu materi yang sering saya bawakan akhir-akhir ini. Boleh nanti teman-teman search semua. Itu memang bisa menurunkan tingkat stres seseorang. Sentuhan yang tanpa kata. Kadang kan kita disuruh sabar ya, diam kau, sudah sabar kita gitu ya. Dan itu faktanya terbukti. Kita sentuhan datangnya nggak ragu-ragu nih, salaman aja. Gitu. Itu kerasa loh dengan kita yang memeluk dengan kasih, memeluk dengan terpaksa itu bisa dibedakan oleh yang kita peluk, Mas.
bagaimana cara membedakan itu? Waduh, kayak kan tadi tak peluk cakir. Dari begitu sih. Jadi Jangan nanti dimandikan gini ya. kau. kadang-kadang viewers Sinau Urip itu gini. Masa dia apa ya enggak jijik ya dengan mereka Iya. ya. Nek jijik ndak, nek bau aku tetap mencium, Mas. Ya itu jelas lah, bau kan bisa kita bersihkan. Cuman karena sering jadi kemudian kita menafikan lah ya, kita anggap nggak Terbiasa ada. dengan Karena bau terbiasa itu. gitu. Tapi apapun itu, pelukan itu akan menenangkan. Coba rokok juga iya. Coba diingat-ingat. Mas merokok gitu. Mas, sampai ngedit Mas. Oh, Honda. enggak. Jangan cari teman. Tapi coba diingat-ingat waktu dulu, apalagi perempuan ya. Ini banyak yang di ruangan ini teman-teman banyak perempuannya. Kalau sedang emosinya tidak karuan, dipeluk aja rasanya gimana? Plong. Langsung ada yang bilang plong. Iya, Dan tanpa nasihat lah ya. tanpa laki-laki juga sama. Jadi jangan jangan dibedakan. Kalau perempuan ini laki-laki, enggak, laki-laki juga perlu dipeluk. Kenapa Gitu. kalau pada salaman gitu? Iya, buat menenangkan aja. Jadi semua yang kita lakukan itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Kenapa senyum, kenapa salam? Karena itu ya awal lah kita berkomunikasi. Senyum salam sapa gitu. Semua kan ada Saya semuanya kan punya pengalaman Mas. Saya pernah menangani ODGJ yang tidur dengan 15 parang dan golok ya. Oh. Belasan ya. Di Serang Banten. 15. Wah itu wedi aku sumpah cah. Ora jaduk gini Mas, ora Wedi. dirawa rontek aku. Gimana nggak takut coba? Dia ODGJ tidur di makam. Sang longok dari jendela gini. Kita Dia di lihat dari 16 jendela. parang dan golok di 15 lah yang waktu itu ya. Yang awal 15, habis 15 itu tambah parang dan golok dijejer-jejer. Tidur. Wedi lari saya. nyari strategi kita. Cuman aku gini, aku ya rodok songong saya nih. Itu yang Serang. Dalam hati untuk ini untuk meyakinkan diri sendiri aja. Aduh tak parah di wong saka pati mosok aku kalah. Jauh-jauh gitu dari ya. pati gitu. Kene wong pati kok mau Wih, gitu gaya ya. kau. Jadi Kelas, Pati. songongku muncul. Pati. Tapi untuk diri sendiri. Pati untuk kok. diri sendiri. Tapi Buat penyemangat aja. saya sekali lagi gini, saya itu orangnya logik. Bahkan tidak percaya hal yang tidak logik. Itu tak? Maka kemudian saya berstrategi, saya, istri dan temen, namanya lupa aku yang di Serang itu. Oke, hasil strategi kemudian saya melakukan sesuatu. 2 orang ini siaga, istri siaga bawa karung, teman yang satu siaga. Saya buka pintu cungkup kuburan kuwi. Saya senyum. ODGJ tidur. Gitu, saya senyum, kemudian salam. Assalamualaikum gitu ta. Iya. Dia saya senyum, dia senyum, lego, plong lego saya. Kemudian tanganku maju begini, Mas. Ngajak salaman. Dia bangkit dari tidurnya, bangun, nampani tanganku salaman. Masya Allah. Gitu ta? Menyambut Kira tak jak salamannya. gini, kemudian dia begini, tak tariklah dia keluar. Oke. Keluar dari cungkup, sampai luar tak pegangi karo koncoku sing sicok mau. Cegat, sorry, tak pegang begini kiwa tengen. Wah. Istri masuk ke dalam ngadai parangnya tadi. Aku ngerapihin parang-parang yang udah berjajar, masukin karung kan lebih cepet kan. Nah, Udah itu. dapet. Wow. Gila. Tuh. Strategi Pak Adi ini bukan hanya soal senyum salam sapa, tapi peran. juga ada strategi lain yang memang sewaktu-waktu harus dibutuhkan. Wow. yes. Di Welahan Jepara juga pernah. Welahan perbatasan Demak. ODGJ yang saya kudu ngenteni besok untuk evakuasi. Aku dilempar tang, Mas. Dilempar iki lho ya, arit diuncal. Arit. Kita mau nyari ini. Celurit. Iya. Tapi tetangga udah pada keluar dan panik, jadi kita harus berhenti. Jangan menambah kisruh, kita cari time-nya dia low. Nah, Jadi saya nanya ke kakaknya waktu itu, Mbak, adikmu ini tangi jam piro? Tidur jam berapa, bangun jam berapa? Pak, dia tidur jam 3-an subuh, tangi ini setengah 9 malam, setengah 9 pagi. ya, Oke, Setengah aku 6 pulang kita. hari ini, besok setengah 6 pagi aku sudah sampai situ. Tenan Mas aku, Mas. Setengah 6 sampai sana. Di sini jih turu tak cekel lah, Mas. bawa pinu Nah, mbok berontak aku ya apa tak cekel wong loro Dia lanang-lanang lemah. kuat yo ketek kalah dia. Ya posisinya nggak apa-apa. Nah, jadi tetap logic thinking, strategi yang tepat. Gitu. Oke. Itu mungkin dari perjalanan Pak Adi tentang ODGJ. Nah, kemarin ya Pak, itu ada konten Bapak yang viral
tembus 2 juta views lebih. Dalam 2-3 hari itu Iya. kayaknya. Ya soal tentang dokter spesialis yang Yang tinggal mengaku dokter spesialis. yang mengaku dokter spesialis yang tinggal THT. di kolong jembatan. Nah, itu kan mengaku kayak Pak. Tapi yang setelah itu Pak Adi itu membuat konten klarifikasi Betul. tentang pernyataan tersebut kan. Nah, bagaimana sih terkait tentang kasus tersebut sekarang? Saya juga cukup kaget tentang Hafiz. Namanya Hafiz. Dia mengaku ke saya namanya Hafiz. Jadi bermula dari saya itu kan beberapa kali berkunjung di kolong jembatan, Mas, di Demak. Jadi banyak orang-orang marginal yang tinggal di kolong jembatan. Nah, mereka itu mengabarkan ke saya, Pak Adi ada juga yang tinggal di kolong jembatan sebelah sana sudah tahun-tahunan. Oke. Akhirnya saya minta aku masuk ke sana lewat jalur mana? Jalurnya lewat situ kebun jambu. Nah, di video itu juga ada toh, karena saya sudah membuat narasi pada saat saya turun dari mobil, turun ke jalan. Bahwa saya akan datang ke kolong jembatan menemui orang yang tinggal di sana sudah tahun-tahunan. Siapa tahu dia orang terlantar yang tidak punya ongkos untuk pulang, tak bantune mulai. Ya. Oke. Masuk situ, nah ketemulah dia yang ternyata mengaku namanya Hafiz dari Jember. Ngobrol-ngobrol, ternyata dia mengaku lulusan UI. Dokter yang kuliah kedokteran 1 tahun 7 bulan. Sudah tidak masuk akal. Pada waktu itu saya udah, ini tidak masuk akal. Gitu. Bermula dari sana lah, ya kan? Ya. Bermula dari sana. Jadi yang wow itu gini ya, Mas. Ini orang mengaku sebagai seorang dokter spesialis THT kok tinggal di bawah jembatan. Ada apa ini? Iya. Itulah mungkin yang memantik menjadi video itu viral dan rame di mana-mana gitu ya kan. Sampai kemudian saya datang ke sana karena setelah video itu rame saya banyak dihubungi teman-teman dari kedokteran UI loh. Mas Adi coba minta tolong nama lengkapnya biar di tracking teman-teman. Betul enggak dia kedokteran UI gitu ya? Ya. Aduh aku nggak tahu nama lengkapnya Mas gitu kan. Sampai kemudian ada satu fakta yang seperti itu gitu. Bahwa jelas tidak masuk akal, tidak mungkin juga kuliah kedokteran 1 tahun 7 bulan. Dan ternyata ada beberapa orang yang DM ke saya tentang siapa dia. Salah satu yang DM saya munculkan di klarifikasi saya itu ya seorang perempuan yang tinggal di Jawa Timur sana, yang mengaku pernah mau dinikahi tapi nggak jadi. Cerita yang dia sampaikan ke perempuan itu dan ke saya ternyata tidak match, tidak sama kan? Tidak sama yang seperti disampaikan Pak Hafiz tadi. Iya ke saya. Contoh, disampaikan ke saya dia istrinya meninggal kecelakaan bareng ibunya. Dan sopirnya. Ya. Dia cerita ke perempuan di Sidoarjo itu di Jawa Timur itu, dia bilang istrinya meninggal pada saat melahirkan anaknya. Wah. Dak yo beda, Cak. Beda-beda. Dia bilang ke perempuan di Jawa Timur itu, dia dulu kuliahnya di Jember sambil nyambi jadi penyiar radio. Bilang sama saya kuliah di UI. Ada banyak fakta lah ya yang terungkap ya wis lah. Ya. Kita close aja. Terus ya sudah selesai. Ande itu dokter tenan, justru aku malah merasa bersalah, Mas. Jujur pada waktu itu sempat ada rasa bersalah sebelum saya terhubung dengan perempuan yang Sidoarjo tadi. Rasa bersalah gini, ini mungkin orang yang sedang uzlah, orang yang sedang mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi malah tak apa ya mana? Tak ganggu dengan kehadiranku gitu. Tapi setelah ada klarifikasi itu saya tidak merasa bersalah sudah. Berarti sudah clear ya Pak soal kasus ini ya, yang tidak tervalidasi dokter. Tidak tervalidasi dokter. Dan Bapak pun sudah mulai tidak memikirkan tentang hal itu ya. Oh iya enggak loh, sudah toh. Ya. Sama sekali tidak. Ada beberapa prinsip yang tidak boleh ditabrak di Sinau Urip, Mas. Jadi tidak asal kita buat konten. Jadi gini Pak, mungkin pertanyaan sudah banyak yang sudah terjawab. Okay. Nah, kita masuk sesi tentang real or fake. Jadi Pak Adi dan Bu Heni nanti menjawab pertanyaan dari saya yang sudah ditampilkan di TV. Oh oke. Ya. Layarmu gede sekali, Mas. Oh ya, ini bukan punya saya Pak. Sudah mulai tenang ya. Sudah mulai ngalir dia. Ya.
Jadi Pak Adi dan Bu Heni nanti silih bergantian untuk menjawab pertanyaan dan menjawab hanya dengan satu kata, yakni real atau fake. Ya. Oke, fake ya. Apakah Pak Adi dan Bu Heni sudah siap? Siap. Anggap saja begitu. Ah. Ya, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pak Adi, ODGJ selalu berbahaya. Fake. Kencang banget kau. Yes. Bu Heni, penyebab utama ODGJ adalah faktor genetik. Fake. Pak Adi, ODGJ harus dirawat di RSJ. Real. Bu Heni, pengobatan ODGJ hanya dari medis. Real. Pak Adi, support keluarga lebih penting daripada obat. Ini separuh-separuh, Mas. Ya mungkin kita bisa bahas lagi di selanjutnya yang tadi Pak, sudah game tadi. Ini separuh-separuh karena dua-duanya dibutuhkan. Ya. Bu Heni, trauma masa kecil jadi pemicu gangguan jiwa. Tidak selalu. Tidak selalu. Lanjut. Pak Adi, semua orang berpotensi jadi ODGJ. Real. Bu Heni, tekanan ekonomi jadi penyebab gangguan jiwa. Iya kan separuh-separuh, tidak selalu ya. Jadi ya Dia separuh-separuh. tidak selalu. Bisa Tidak jadi selalu. bisa iya bisa tidak tergantung. Lanjut. Pak Adi, pengurungan ODGJ masih jadi solusi efektif. Fake. Bu Heni, ODGJ bisa pulih. Real. Pasti. Pak Adi, Masih ada ya. stres pemicu gangguan jiwa. Real. Lanjut, ODGJ selalu kotor. Fake. 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 Ada yang bersih Oh, banget. jangan salah. Oh, Kita sering banget ketemu ODGJ yang sering mandi wangi dan sebagainya. Ada. Terutama mereka-mereka yang paham, yang delusi ya. Oh, Oke, masih ada. masih ada. Kalau Kurang menurut- kasih sayang pemicu gangguan jiwa. Termasuk. Real. ODGJ dominan cowok. Real. Minimal di Sinaurip begitu. Iya. Versi Sinaurip yang nggak boleh diprotes ya. Film horor pemicu gangguan jiwa. Enggak. Enggak mungkin berarti ya. Fake dong. ODGJ sembuh cepat jika punya hewan peliharaan. Hanya hanya media. Belum teruji lah kalau Hanya yang media. lain. Binatang adalah salah satu media. ODGJ sering jadi korban kekerasan daripada pelaku Daripada kekerasan. jadi pelaku atau Iya. gimana itu? Lebih Setengah-setengah. banyak korbannya daripada pelaku. Wah, itu harus dibuktikan dengan data ya. Tetapi ODGJ itu kadang juga menjadi korban kekerasan, jadi kadang juga menjadi pelaku kekerasan. Jangan salah, beberapa hari yang lalu neng Jekulo itu ana ODGJ ngantem tukang nyebrang ke orang. Ya. Ya, itu keluarganya ngubungi saya, ODGJ-nya ketemu aku neng RSUD Kudus. Karena ragam atau jenis gangguan jiwa itu bukan cuma satu ya. Sangat banyak, mulai dari F sekian gitu di buku panduan pedoman diagnosa ODGJ. Jadi jenisnya itu macam-macam. Belum bisa ya, sayang. Oke, next. Kurang sosialisasi menyebabkan gangguan jiwa. Real. Maybe. Malas pemicu gangguan jiwa. Jelas. Sebentar ya. Karena malas ini bagian dari karakteristik orang loh. Iya. Tapi memang orang-orang gangguan jiwa banyak orang-orang malas memang. Ya versi kita real. Versi kita aja real. You malas mandi, gua mandiin gitu. Iya. Lemah iman memengaruhi gangguan jiwa. Enggak, jangan Jadi- pakai, jangan dicampur. Wah. Ini mungkin lebih perspektif ke agama kalau ini ya. Iya, iya. Jangan Dan dicampur. ini bukan ranah saya untuk menjawab lah. Jangan dicampur ya. Mungkin. Teman-teman Usuluddin ke sini nanti. PAI ke sini semua. Oke. And Selesai. thank you. Nah, dari pertanyaan yang banyak sekali tadi, Hmm. Pak Adi masih bingung tentang support keluarga lebih penting daripada obat. Nah, tanggapan dari Pak Adi dan Bu Heni itu seperti gimana sih? Jadi gini Mas ya. Gangguan jiwa itu penyakit medis yang sangat rawan banget kambuh. Iya. Mereka itu butuh farmakoterapi dan psikoterapi. Farmakoterapi itu terapi obat. Mereka butuh psikoterapi. Nah,
pelayanan keluarga, dukungan keluarga itu bagian dari psikoterapi. Dua-duanya dibutuhkan. Karena contoh mohon maaf, ada ODGJ yang agresif, marah-marah gawa parang. Gak mbok obatkan ke rumah sakit. Mbok perhatikan tok, mbok kandani tok cukup. Nggak cukup, Mas. Jadi dua-duanya harus seiring sejalan. Dua-duanya dibutuhkan. Gitu loh. Lain cerita kalau baru depresi awal lah ya. Orang-orang yang galau, orang-orang yang bingung habis putus sama pacarnya, overthinking, iya. Dukungan keluarga akan menguatkan. Tapi kalau sudah angel turu, sudah mendengar bisikan, merasa melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat, ini sudah butuh obat, Mas. Jadi dua-duanya dibutuhkan seiring sejalan. Jadi emang support juga dibutuhkan, tapi obat juga perlu gitu kan? Ya. Ya. Bukan kecanduan, beda ya. Untuk ODGJ bukan kecanduan. Karena buat ODGJ yang sudah psikotik, yang sudah parah lah ya dalam bahasa awamnya, obat itu kebutuhan. Seperti jenengan harus minum. Ya. Itu kebutuhan. Jangan disalah kaprahkan kan dulu. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, untuk tadi ODGJ itu berarti tidak selalu kotor, Pak. Berarti Pak Adi pernah jumpa gak sih, pernah ke ODGJ yang bersih gitu? Oh, pernah. Gejlek der itu wangi sekali. Wow. Wangi. Minyak wanginya banyak, mandi sukane nyawer. Suka nyawer. Heeh. Wedhuse mboke didol nggo nyawer. Real. Tak bawa ke rumah sakit. Ya memang jenis gangguan jiwa kan banyak. Ada yang OCD kan, Iya. dia geser sedikit aja nggak mau, kotor dikit aja harus dibersihkan. Ya, obsessive compulsive disorder itu orang-orang yang pengen rapi banget. Ya. Semua harus perfect, berawal dari harus perfect, toleransinya Saya dulu hampir juga nggak termasuk ada. itu dulu. Hampir. Jadi saya juga potensial gangguan jiwanya besar sekali. Oh, Untungnya aku hari ini ngedan tak los ke KB. lolos Pak. Ya, kita harus tahu bagaimana menyikapinya gitu. Ya. Ya, mungkin sebelum berakhir podcast ini ada gak yang pengen disampaikan Pak Adi dan Bu Heni terkait tentang anak muda-muda yang mohon maaf mungkin sudah mulai Gen Z gitu. ya, di tingkat Gen Z. kesetresannya mungkin sudah mulai meningkat gitu, Bu. Oke. Dari Pak Adi. Oke lah ya. Bapak lagi kali hari mahasiswa Ya. semester 5 ya. Ya, Masih santai lah ya. Nanti kalau udah semester 7-8 baru mulai stres ya. ini sudah terbantai, Pak. Sudah terus ya. Nanti arep bimbingan dosen digoleki angel dan sebagainya. Ya. Nikmati hidupmu, tapi jangan lupa tanggung jawabmu. Setiap orang punya cara beda-beda untuk melepas stresnya. Ada yang pengen ketemu temen yang ngerokok, ada yang pengen ngopi bareng kancane, tapi ada juga yang pengen menyendiri. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tetapi kalau kalian menjumpai teman-temanmu yang kemudian berbeda dari keseharian, waspadai, mereka mungkin sedang ada apa-apa dengan kesehatan mentalnya. Misal. Biasanya kumpul bareng kok iki kemudian hilang. Ya. Pekalah dengan itu, karena itu juga temanmu dan saudaramu. Ya. Jangan sampai kita abe dengan lingkungan sehingga akhirnya nanti kok koncoku dadi ngene gitu loh ya. Wah. Oke, nikmati semua hidupmu dan carilah cara terbaik untuk melepas beban-bebanmu. Itu dari saya. Kalau dari Bu Heni? Ciptakan bahagiamu apapun fakta hidupmu, Yes, dan sepakat. temukan kebahagiaan di setiap orang yang kau jumpai. Jadi teman-teman perlu hati-hati ya. Kalau ada orang yang teman-teman yang mungkin sudah mulai menyendiri, perlu diawasi dan perlu didekati karena memang bisa jadi mulai terganggu jiwanya gitu. Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Karena biasa aja mungkin sehat belum tentu sehat sepenuhnya dan seumur hidup. Yes. Kadang kan di masa depan kan kita nggak tahu, Pak. Di kedepannya itu ada Gak usah dipikir, Mas. kesetresan yang mungkin meningkat dan bisa menjadikannya gangguan jiwa. Kadang gini ya, visioner itu bagus, tapi kalau kalian terlalu visioner nanti edan diri malah. Iya. Yes, ciptakan aja bahagiamu. Tidak setiap apa yang kau inginkan pasti kau dapatkan, dan tidak semua yang hari ini kamu dapatkan
itu bisa jadi milikmu selamanya. Melepaskan itu juga perlu, say. Ojo digondeli, dene seneng liyane ya wis. Beri kesempatan, mungkin bahagianya bukan dengan saya. So, Tapi itu tidak benar buat laki-laki ya. Iya, kan perlu dibuat. Karena beda, laki-laki itu pada saat sedang ngincer wong wedok, maka dia posesif. Iya, benar, Bu. Dia rawan gangguan jiwa. nah, makanya itu saya bilang Tapi belajar melepaskan. Tapi sudah dapat, enggak dia nganu malah edan. Golek meneh gitu kan, penjajakan yang baru gitu. Ya, karena kehidupan itu butuh balance. So, ya pinter-pinter aja. Ya. Jangan jadi pasienku. Okay. Aku juga tidak mau, Bos. Ya, sekarang kan gitu, Ibu. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mulai stres karena ya tadi skripsian itu tadi, Pak. Mungkin ya Turunkan ekspektasimu, Ya. nikmati hidupmu. Maka semua akan baik-baik saja. Ikuti Karena aja yang membuat kita stres itu karena ekspektasi kita terlalu tinggi sehingga kita susah mewujudkan. Jangan salah, saya pernah ketemu kakak kelas saya yang super jenius, pinter, saya turun di kuburan. tidur di kuburan. Yes. Pernah masuk UI, UGM, ITS, yang satu saya lupa. Fakultas Kedokteran juga. Ya, turunkan ekspektasimu, nikmati hidupmu. Saya pikir itu Iya. cara hidup yang sederhana lah. Jadi itulah pesan-pesan dari Pak Adi untuk teman-teman yang mahasiswa akhir semester. Turunkan ekspektasi kalian. Jangan terlalu Ekspektasinya berharap ya. jangan terlalu Berharap Ini boleh, kan- tapi berdirimu di realita gitu. ya. Ya nek cara Pak Yayimu jare kon konaah kuwi lah. Ya. Guys. Baik, mungkin sudah hampir 1 jam kita ditemani oleh Pak Adi dan Bu Eni ngobrol tentang Sinau Hurib dan juga perjalanan Pak Adi mengenai ODGJ. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi dan Bu Eni yang sudah berkenan hadir di podcast kami. Saya ucapkan terima kasih dan saya berharap semoga Pak Adi dan Bu Eni selalu dipermudahkan, dilancarkan rezekinya. Dan saya juga berharap pada konten Pak Adi dan Bu Eni selalu jaya terus, selalu makmur dan selalu berkembang. Amin. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin itu podcast dari kami di episode kali ini yang membahas tentang memanusiakan manusia, yang dihadiri oleh Pak Adi dan Bu Eni di konten kreator Sinau Hurib. Mungkin hanya itu yang bisa kami obrolkan. Sekian dari kami. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya dari Cangkul. Ya, Cangkul sekali lagi dong tagline-nya. Nongkrong berisi, bukan sekedar basa-basi. Oke, bukan sekedar basa-basi. Saya dulu Pak. Baik, terima kasih.